Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Ilyas alaihissalam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, yaitu setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Pada saat itu kaum Bani Israel menyembah patung berhala bernama Baal. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah bersama Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, bahkan hendak membunuhnya. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam adalah benar. Mereka kemudian mencari Nabi Ilyas alaihissalam untuk bertaubat. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam ditemukan bersama Nabi Ilyas alaihissalam dan mereka meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan. Setelah mereka meminta maaf, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah musibah itu berhenti, tanaman dan binatang ternak mereka kembali membaik. Namun mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada musibah sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimang. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya mereka selamat karena mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan negeri itu sebelum musibah terjadi. Berdasarkan kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi segala cobaan. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang senantiasa sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
karena Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita meminta. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang terakhir, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malapetaka atau siksaan atau musibah kepada orang yang durhaka. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Setelah kalian mendengar video yang ibu tayangkan, kalian sudah mendengar bagaimana kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas itu tadi keturunan keempat dari Nabi Harun. Nabi Ilyas itu
Jadi diskusilah kalian berenam, perempuan juga berenam mengenai gambar itu. Gambar itu mengenai kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nanti setelah selesai, satu orang dari kelompoknya masing-masing untuk membacakan atau mempresentasikannya di depan kelas. Ditulis
Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, ada mengapa nomor 2, mengapa Nabi Ilyas ingin dibunuh oleh kaum Bani Israel? Dibunuh oleh kaum Bani Israel. Mengapa Nabi Ilyas dibunuh oleh kaum Bani Israel? Yang dua itu ada, silakan kerjakan. Yang ini bukan bisa diskusi ya masing-masing. Ditulis di bukunya masing-masing. Waktunya 5 menit. Nanti ibu kumpul. Kerjakan. Siapakah Nabi Ilyas alaihissalam? Yang ini bukan cacat logis. Ini masing-masing mengerjakan. Ya, kamu Islam